Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara sekalian, dirahmati Allah SWT pada seluruh umat Islam. Ada beberapa masalah yang sering kali dihadapi oleh umat Islam ini setiap datang Ramadan atau setiap datang hari-hari besar Islam. Ada segelintir orang yang kemudian mengklaim lebih benar dari kelompok lain, lalu menjustifikasi pendapatnya lebih benar dari pendapat orang lain, dan sengaja mengoreksi beberapa pandangan atau masalah-masalah dalam ibadah dalam agama Islam yang sebenarnya sudah final, sudah selesai di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in, dan di masa para a'immatul mazahib. Misalnya terkait dengan niat ketika mau sholat, niat ketika mau berpuasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, dua niat-niat seperti itu yang dilafazkan, dan juga jumlah rakaat sholat tarawih dan sebagainya, doa berjamaah dan seterusnya. Selalu muncul masalah-masalah ini dan sengaja diungkit kembali, padahal sesuatu ini sudah, masalah-masalah itu sudah final di kalangan para salafus saleh, di kalangan para mujtahidin di masa lalu, bahkan sudah final di masa para imamul mazahib. Bahkan ijma' ulama bahwa masalah tersebut khilaf, perbedaan pendapat ulama. Silakan memilih pendapat yang kuat menurutnya, menurut mereka, menurut mazhab masing-masing, tanpa menyalahkan kelompok lain. Lalu kemudian di masa kita ini muncul ustadz-ustadz atau segelintir orang kemudian mempermasalahkan ini, seperti niat apakah dilafazkan atau tidak. Ini sudah final, sekali lagi sudah final di kalangan para a'immatul mazahib yang sangat paham syariat ini, yang sangat paham dalil Al-Quran, sangat paham dalil hadis-hadis, pandangan para sahabat, para ulama, dan mereka sudah tidak mempermasalahkan itu. Sehingga masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang baru, bukan masalah-masalah yang sudah final, yang sudah disepakati. Kenapa? Ada tiga kerugian yang kita hadapi ketika kita mempermasalahkan masalah-masalah baru. Pertama, itu sudah final di masa para salaf dan imam mazhab. Yang kedua, melakukan ijtihad baru bertentangan dengan syariat dan tujuannya. Jadi kalau kita bukan mujtahid, janganlah berfatwa-fatwa yang kemudian menganulir, membatalkan fatwa ulama terdahulu. Ya, sehingga disepakati di kalangan para mujtahid itu, la al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad lama, ijtihad para ulama ala a'immatul mazahib, apalagi mereka sangat paham syariat ini, tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad baru Anda, gitu. Atau ijtihad syekh Anda, gitu. Tidak boleh. Ya, biarkan saja umat ini memilih pendapat-pendapat yang bertebaran itu, pendapat-pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Yang ketiga, kerugiannya memecah belah barisan umat, gitu. Dan ini sangat dilarang dalam agama. Perselisihan itu kemudian diungkit kembali, perbedaan pendapat itu diungkit kembali, itu memecah belah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu kemudian mengungkit-ungkit masalah yang sudah disepakati perbedaan pendapatnya oleh para ulama, ini adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak mengandung maslahat bagi umat Islam. Tidak ada maslahatnya dalam syariat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Syatibi, Imam Al-Ghazali, Al-Amidi dan seterusnya, para ulama-ulama semua mazhab itu berpendapat bahwa sesuatu yang sudah disepakati tidak boleh lagi diungkit. Tidak boleh lagi diungkit-ungkit kembali, kecuali Anda selevel mereka dalam beristihad. Dan kita tidak mungkin selevel mereka di zaman saat ini, ya, di mana buku kitab hadis-hadis sudah dibukukan oleh para ulama dan pendapat-pendapat itu sudah ditulis, sudah diistihadi oleh para ulama. Nah, oleh karenanya mohon saudara-saudara semua untuk meninggalkan. Biarkan umat dengan pandangan mazhabnya masing-masing, pendapat mazhabnya masing-masing. Jangan Anda beristihad dengan istihad baru yang membingungkan umat dan memecah belah umat. Nauzubillah, nauzubillah. Sekali lagi, semuanya sudah ada dalilnya dan sudah ada keputusannya dan sudah ada fatwanya dalam mazhab dari terdahulu.
Oleh karena Imam Syaukani mengatakan, siapa orang yang tidak tahu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka dia bukan ulama. Sekali lagi, maka dia tidak boleh disebut ulama. Dia berani berfatwa sesuatu yang sudah disepakati. Sepakati di sini bukan sepakati hukumnya, tetapi disepakati ikhtilafnya. Perbedaan pendapat itu sudah sepakat ulama. Nah, saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita hadapi, kita beribadah tentu berbeda-beda sesuai mazhab kita. Dan itu biarkan saja selama mereka punya dalil. Ya. Segelintir orang ini terkadang tidak bisa membedakan mana khilafiyah, mana bid'ah. Ya, perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang sudah ada dalilnya masing-masing dan dalilnya masing-masing kuat gitu. Pegangan dalilnya masing-masing sahih. Lalu kemudian membedakan pendapat yang lain ini konyol dan berbahaya bagi umat, memecah belah umat. Ya, tidak boleh menyamakan bid'ah dengan khilafiyah. Perbedaan pendapat itu ada dalilnya, bid'ah itu tidak ada dalilnya. Ya, lalu Anda membatalkan dalil orang lain itu dari mana? Ilmunya dalam Islam, adabnya dalam Islam enggak ada. Oleh karenanya, saudara sekalian, mari kita fokus dengan beribadah sesuai mazhab kita masing-masing. Biarkan saja. Ya, kalau Anda punya dalil lebih kuat, silakan amalkan. Ya, dan para imamatul mazahib juga berpendapat seperti itu. Jika sahal hadis, hukum mazhab. Apabila sudah sahih hadis, silakan ikut itu. Walaupun Anda ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali misalnya, kalau hadis tertentu sahih, pemahamannya bagus, ya, tetapi tidak perlu kemudian memaksakan pendapat Anda kepada orang lain. Ya, karena mereka sudah punya dalil yang sahih juga. Kecuali dalil mereka batil, dalil mereka tidak sahih, dhaif dan seterusnya, boleh kita kemudian mengambil dalil yang lebih kuat dari pandangan kita selama. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hal seperti ini akan memecah belah umat. Ya, lalu banyak problem umat ini yang dihadapi, dipecahkan. Ya, berikan masalah khilafiyah itu kepada mazhabnya masing-masing. Kembalikan pendapatnya kepada masing-masing. Kenapa? Kalau kita kemudian menganulir pendapat mazhab itu, maka kita kemudian merusak peradaban Islam yang sudah disusun oleh para ulama. Ya. Dan ijtihad itu tidak boleh kita kemudian beristihad lagi dengan ijtihad baru. Walaupun ijtihad itu salah. Ya. Tidak boleh kita membatalkan ijtihad orang lain dengan ijtihad kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita hadapi Ramadan ini dengan ibadah keyakinan dalil kita masing-masing sehingga umat tetap bersatu. Wa kunu ibadallahi ikhwana kata Rasulullah SAW, jadilah kalian bersaudara. Dan Allah menjelaskan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan sekali-kali kalian selalu berusaha untuk berpecah belah dan berselisih paham. Setelah datang kepada kalian dalil-dalil yang sudah jelas dari Al-Quran dan hadis, dari ijma' dan qiyas, pendapat para ulama sudah jelas. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan itu adalah dosa besar ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada maslahatnya ya bagi umat ketika masalah-masalah khilaf terus diungkit sehingga melukai umat mazhab yang lain. Nauzubillah. Demikian. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.